Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Rajab. Tidak salahnya kita membahas peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Di antaranya adalah perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dari buku atau kitab yang ada di tangan saya ini, وقد كان الإسراء من المسجد الحرام بعد أن جاءه جبريل إلى البيت الذي كان فيه. Peristiwa Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah setelah datangnya malaikat Jibril ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat Jibril datang kepada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajahu ilal Masjidil Haram. Lalu Jibril membawa Nabi ke Masjidil Haram. Ilal Hijri, yaitu tepatnya dibawa ke Hijr Ismail. Hijr Ismail ini adalah sebuah tempat yang setengah lingkaran adanya di samping Ka'bah, yaitu Hijr Ismail. Kalau sekarang, thumma qama bi'amaliyati syaqqi sadri. Kemudian malaikat Jibril melakukan aktivitas pembelahan dada. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibelah dadanya oleh malaikat Jibril untuk dibersihkan. Tsumma dhahaba bihi ilal buraq. Kemudian malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad menuju ke buraq, yaitu suatu kendaraan untuk pelaksanaan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menggunakan kendaraan yang namanya buraq. Faraqiba wa antalaqa bihi fi rihlatihil maimunah. Lalu Nabi pun menungganginya dan berangkat bersama malaikat Jibril dalam suatu perjalanan yang mulia, yaitu perjalanan Isra. Kalau Isra berarti perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan nanti selanjutnya Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Waja'at hadhihi ar-rihlatul maimunah ala sabilil mufaja'ah lahu sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang mulia ini kejadiannya secara tiba-tiba yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan ini tiba-tiba kejadiannya, min ghairi mi'adin sabiqin, tanpa ada janji sebelumnya. Tidak ada kabar dari Allah, nanti kamu wahai Muhammad akan diperjalankan menuju Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tidak. Atau malaikat Jibril memberikan spill dulu, tidak. Tidak ada kabar terlebih dahulu dari awal, sehingga ini adalah sesuatu kejadian yang secara tiba-tiba. Karena Rasulullah juga sedang berada di rumah, tiba-tiba malaikat Jibril datang lalu membawa beliau, dan sebelum dibawa beliau dibelah dulu dadanya untuk dibersihkan. Wala isti'dadin laha min qablu. Tidak ada persiapan sebelumnya juga. Nabi Muhammad SAW juga tidak ada persiapan apa-apa, hanya sedang menyendiri, hanya sedang berada di rumah saja, lalu dijemput oleh malaikat Jibril. Kama asyara ilaihi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, sebagaimana yang diisyarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya bainama ana. Dalam hadisnya kan disebutkan bainama ana, tiba-tiba ketika saya, gitu. Tiba-tiba ketika aku. Tiba-tiba di situ, tiba-tiba datang malaikat Jibril lalu mengajak Nabi untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj. Fal qadiyatu kanat faj'atan min ghairi khabarin sabiqin. Urusan ini, kejadian ini, peristiwa ini adalah secara tiba-tiba tanpa ada kabar sebelumnya. Au isyaratin muqaddimah, atau ada petunjuk sebelumnya, tidak ada. Tidak ada kabar, tidak ada petunjuk sebelumnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diisrakan dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil munajatil lati kanat ma'a sayyidina Musa alaihi salam. Berbeda dengan peristiwa munajatnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah. Namun itu ada persiapan dan itu ada kabar sebelumnya. Fa innaha kanat bi mi'adin sabiqin, maka munajat Nabi Musa ini ada janji sebelumnya dari Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. Dan ketika kami
menjanjikan kepada Musa, yaitu untuk memberikan kitab Taurat. Ini Nabi Musa dijanjikan akan diberikan kitab Taurat, dipanggil munajat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala 30 lailah, selama 30 malam. Wa atmamnaha bi ashrin, lalu kami menyempurnakannya ditambah dengan 10 hari, berarti menjadi 40 hari. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah, maka sempurnalah pertemuan Nabi Musa itu, munajat Nabi Musa dengan Allah itu adalah selama 40 hari. Nah, ini ini terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 142. Nah, kalau Nabi Musa ada janji, ada persiapan sebelumnya. Bahkan Nabi Musa kan menitipkan kepada saudaranya, yaitu Nabi Harun, menitipkan kaumnya agar diurus, agar dijaga oleh Nabi Harun. Dan kemudian setelah menitipkan, setelah persiapan, barulah Nabi Musa berangkat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kitab Taurat selama 40 hari. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu secara tiba-tiba perjalanan Isra Mi'raj itu tidak ada kabar, tidak ada janji sebelumnya, tidak ada persiapan sebelumnya, tidak ada info kecil, tidak ada dari malaikat Jibril, tidak ada. Wa qabla al-intilaq fi hadha ar-rihlah al-maimunah, sebelum Nabi berangkat dalam perjalanan yang mulia ini, qama Jibril bi syaqqi sadrihi syarif, malaikat Jibril melakukan pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Wa ghaslihi 3 marrat bima'i Zamzam, dan membersihkan dada yang dibelah itu, kemudian hatinya diambil, kemudian dibersihkan dengan air Zam-Zam. Yu'awinuhu fi dzalika Mikail, yang mana ketika itu malaikat Jibril dibantu oleh malaikat Mikail. Jadi berdua, ada malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang melakukan proses pembelahan dada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum keberangkatan Isra. Wa hadhihi al-amaliyah ay amaliyatu syaqqi sadri waqa'at lahu sallallahu alaihi wasallam 4 marrat. Kejadian pembelahan dada ini yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi 4 kali. Terjadi 4 kali. Al-ula, yang pertama, wa huwa shaghirun fi Bani Sa'din, yaitu ketika Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi masih kecil, masih berusia kecil, masih anak-anak, itu ketika masih diasuh oleh Bani Sa'ad, yaitu oleh Ibu Halimatus Sa'diyah. Itu proses yang pertama, pembelahan dada oleh malaikat Jibril. Dibersihkan dalam dadanya, hatinya dengan air Zam-Zam juga sama, dengan wadah yang terbuat dari emas. Kemudian yang kedua, Atsaniyah wa huwa ibnu asyara sinin, beliau ketika berusia 10 tahun. Ketika berusia 10 tahun akan menginjak kepada usia dewasa, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tentu saja sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, masih anak-anak juga, masih usia 10 tahun. Itu yang kedua kalinya Rasulullah dibelah dadanya dan dibersihkan dengan air Zam-Zam juga. Ats-tsalitsah, yang ketiga, indal mi'tsah, yaitu ketika beliau berusia 40 tahun, indal mi'tsah, ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau juga dilakukan proses pembelahan dada oleh malaikat Jibril, dibersihkan isinya, kemudian diangkatlah menjadi Nabi dan Rasul. Ar-rabi'ah, yang keempat, Lailatul Isra, yaitu pada malam Isra wal Mi'raj yang sekarang kita bahas ini. Ini pembelahan dada pada peristiwa sebelum keberangkatan Nabi untuk perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini adalah pembelahan dada yang keempat kalinya. Wa hadza syaqqu tsabitun bi turuqin sahihah. Proses kejadian pembelahan dada ini kuat dalilnya dengan dalil-dalil yang sahih. Wa huwa haqiqiyyun la yasihu ta'wiluhu wa hamluhu 'ala al-amril ma'nawi. Dan kejadian itu adalah kejadian yang hakiki, kejadian yang nyata, kejadian yang sebenarnya, yang bisa diindra, bisa dilihat, diraba, didengar gitu ya. Bukan secara maknawi, tapi benar-benar terjadi pembelahan itu. Nabi dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail, dibersihkan oleh air Zam-Zam. Itu adalah secara hakiki yang sebenarnya. Kalau sekarang ya seperti pengoperasian begitu, pembelahan dada, dioperasi, diambil
bagian hatinya kemudian dibersihkan yang kotornya oleh malaikat Jibril. Bal huwa syakkun haqiqiyyun mahsus, bahkan itu adalah pembelahan yang nyata dan bisa terindra. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa khawariqul adat la tuqasu bil uqul. Khawariqun lil adat itu tidak bisa dikiaskan dengan akal. Apa itu khawariqun lil adat? Yaitu suatu kejadian yang luar biasa, di luar kebiasaan, yang tidak bisa terjadi kecuali kejadian itu luar biasa. Di antaranya ini termasuk Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya. Ini adalah sesuatu kejadian yang khawariqun lil adah, kejadian yang luar biasa, di luar kebiasaan. Kejadian yang seperti ini la tuqasu bil uqul, itu tidak bisa dibandingkan, tidak bisa difikirkan, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dianalogikan dengan akal. Walaupun memang ini adalah sesuatu yang nyata. Memang secara akal mungkin secara pemikiran zahir kita mustahil. Bagaimana caranya itu? Tidak mustahil, Allah Maha Kuasa. Wa dzakaru anna Jibril lamma stakhraja qalba sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ghuslihi bima Zamzam. Para ulama mengatakan ketika Jibril mengeluarkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencucinya dengan air Zamzam, naza'a ma kana bihi min adza. Nah, malaikat Jibril mengeluarkan, membersihkan kotoran yang terdapat di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Yang dibersihkan itu adalah bagian yang kotornya, ya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, annahu akhraja min qalbihi alaqatan sauda. Bahwa dalam satu riwayat malaikat Jibril itu redaksinya mengeluarkan dari hatinya itu sesuatu gumpalan, segumpal darah yang berwarna hitam. Nah, itulah yang dibersihkan, yang dikeluarkan. Dan itu adalah ay mahallu waswasatihi. Wa qala hadhihi hadzu syaitani minka. Kata malaikat Jibril ketika mengambil gumpalan darah yang hitam itu, berkata sambil berkata, ini adalah bagian setan darimu. Artinya berarti setan itu akan mengganggu, menggoda kepada Nabi Muhammad itu melalui suatu alaqah, gumpalan darah yang hitam itu yang terdapat di dalam hati Nabi Muhammad. Oleh karena itu diambillah oleh malaikat Jibril dan kemudian dibersihkan sisanya agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa diganggu oleh iblis, oleh setan, dijauhkan dari godaan setan, dan diberikan kekuatan tentunya untuk mengemban risalah Islam. Qala Syekh Dardir, berkata Syekh Ad-Dardir, ay mahallu waswasatihi minka wa tasallutihi. Bagian alaqah itu adalah tempat bisikan setan dan tempat menguasai setan kepada manusia. Lau kana lahu alaihi sabil, seandainya kalau setan punya jalan, punya cara untuk bisa menggoda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kisah singkat cerita sebelum keberangkatan Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram nanti menuju ke Masjidil Aqsa, yaitu tadi ada proses pembelahan dada, dan ternyata proses pembelahan dada Nabi Muhammad itu bukan hanya satu kali, tapi ternyata terjadi 4 kali, yaitu pada usia anak-anak ketika di Bani Sa'ad masih diasuh oleh Ibunda Halimatus Sa'diyah, kemudian usia 10 tahun, usia 40 tahun ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul, kemudian yang keempat ketika akan melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Semoga bermanfaat.